Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Anggreni dengan NIM 2248201159. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas teknologi bahan alam dengan dosen pengampu Pak Hari Ade Saputra, MSI. Judul materinya, yang pertama, ekstraksi minyak asiri, kedua, pemurnian, yang ketiga, fraksinasi dan isolasi, yang keempat, komputasi bahan alam. Minyak asiri adalah zat berbau yang terkandung dalam tanaman. Minyak ini disebut juga minyak menguap, minyak eteris, minyak esensial, karena pada suhu kamar mudah menguap. Istilah esensial dipakai karena minyak asiri mewakili bau dari tanaman asalnya. Ciri utamanya, senyawa yang berwujud cair pada suhu ruang, mudah menguap, menghasilkan aroma tertentu. Kandungan minyak asiri yang terkandung pada suatu bahan tanaman pada umumnya terdiri dari campuran beberapa jenis senyawa minyak asiri. Beberapa di antaranya sangat termolabil atau tidak stabil pada perlakuan suhu tinggi. Metode minyak asiri. Yang pertama, destilasi. Itu tahapannya persiapan, pemanasan, pemisahan. Kelemahannya, senyawa rusak karena menggunakan panas. Kelebihannya, teknologi sederhana, waktu cepat, pemisahan mudah. Press. Tahapannya persiapan, pengepasan, pemisahan. Kelemahannya, waktu lebih lama, pemisahan lebih sulit. Kelebihannya, teknologi sederhana, senyawa tidak rusak karena panas. Pelarut organik, tahapannya persiapan, ekstraksi, pemisahan. Sedangkan kelemahannya, pemisahan lebih sulit, teknologi mahal. Kelebihannya, waktu cepat, senyawa tidak rusak karena panas. Enfluorasi. Tahapannya persiapan, ekstraksi, pemisahan. Sedangkan kelemahannya, pemisahan lebih sulit, waktu lama. Kelebihannya, teknologi sederhana, senyawa tidak rusak karena panas. Maserasi lemak panas. Tahapannya persiapan, ekstraksi, pemisahan. Kelebihannya, pemisahan lebih sulit, waktu lama, senyawa rusak karena panas. Kelebihannya, teknologi sederhana. Fraksinasi dan isolasi. Fraksinasi berasal dari kata fraction atau bagian. Secara harfiah dapat diartikan sebagai mekanisme untuk memilah-milah suatu kumpulan menjadi beberapa bagian, atau dapat dikatakan sebagai proses pembagian kelompok. Tujuan fraksinasi mendapatkan fraksi tertentu dari suatu ekstrak yang merupakan fraksi aktif, melakukan isolasi atau pemisahan senyawa metabolit sekunder tunggal. Ekstraksi cair-cair meningkatkan polaritas. Ketidakcampuran antara dua komponen pelarut yang digunakan dapat diprediksi senyawa terlarut, seperti nonpolar, semipolar, polar. Kromatografi lapis tipis. Prinsip kerja, memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan dengan menggunakan lapis tipis pada lempeng kaca atau logam. Isolasi komponen campuran. Bercak disedot dengan vakum lalu disori, dikorek dengan spatula, disaring dengan pelarut polar, disaring dengan gelas dan senter. Analisa kuantitatif. Grafik long konsentrasi dengan area bercak menggunakan fotodensitometer. Bercak diisolasi lalu disari, yang diperoleh ditetapkan secara spektrofotometri. Pemurnian, pengertian, metode untuk mendapatkan komponen bahan alam murni bebas dari komponen kimia lain yang tidak dibutuhkan. Prinsipnya pemisahan antara dua zat atau lebih yang saling bercampur. Tujuannya untuk mendapatkan suatu zat murni dari suatu campuran atau larutan yang telah tercampur oleh zat kimia. Tingkat kemurnian 95-100%. Pemisahan berdasarkan peristiwa fisika dan kimia. Pemisahan secara fisika tidak mengubah zat selama pemisahan. Secara kimia, suatu komponen atau lebih direaksikan dengan zat lain sehingga dapat dipisahkan. Pembagian pemurnian. Yang pertama itu rekristalisasi. Pengertian, proses pemurnian kembali senyawa organik padat dari bahan pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali senyawa padat yang telah dilarutkan ke pelarut. Prinsip kerja, satu senyawa dilarutkan dengan pelarut yang dapat pada suhu tertentu. Dekantasi, pengertian proses pemisahan sedimentasi campuran dan berdasarkan penuangan langsung atau pemindahan pada wadah lain. Prinsip kerjanya didahului dengan proses sedimentasi, yaitu pemisahan campuran berdasarkan gaya gravitasi. Sublimasi, proses di mana suatu senyawa mengalami orsi dari suatu padatan menjadi gas tanpa melalui fase cair. Komputasi bahan alam. Komputasi dapat diartikan sebagai cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Hal ini ialah apa yang disebut dengan teori komputasi, suatu subbidang dari ilmu komputer dan matematika selama ribuan tahun. Perhitungan dan komputasi umumnya dilakukan dengan menggunakan pena dan kertas atau kapur dan batu tulis, atau dikerjakan secara mental, kadang-kadang dengan bantuan suatu tabel. Namun, sekarang kebanyakan komputasi telah dilakukan dengan menggunakan komputer. Penemuan baru, data base tanaman, prediksi aktivitas obat, prediksi farmakologi obat, molekular docking.
Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.